Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasyih Aufa-Maidi. Di sini saya ditugaskan oleh Bapak Fatur Rahman selaku dosen mata kuliah statistika untuk mempresentasikan pengenalan dasar statistika. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang tahu ya, statistika itu apa sih? Nah, statistika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari pengumpulan, analisis, interpretasi, presentasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Statistika juga dapat digunakan untuk memahami fenomena yang kompleks, menganalisis hubungan antara variabel, mengidentifikasi tren dan pola, dan juga serta membuat perkiraan dan prediksi. Dan statistika juga dapat digunakan untuk menggambarkan atau merangkum dan memahami fenomena yang terjadi dalam suatu populasi atau sampel, serta menguji hipotesis dan membuat estimasi. Statistika juga dapat digunakan di bidang seperti ekonomi, sains, kedokteran, ilmu sosial, dan bisnis untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta dan data yang akurat. Contoh pengaplikasian statistika di bidang ekonomi antara lain yaitu analisis regresi untuk menguji hubungan antara variabel ekonomi, analisis time series untuk memproduksi tren dan pola dalam data ekonomi, dan ada analisis multivariat untuk mempelajari hubungan antara beberapa variabel ekonomi secara bersamaan. Dan ada juga beberapa contoh dari statistika di bidang sains, yaitu antara lain statistika dalam penelitian medis, statistika dalam ilmu lingkungan, ada juga statistika dalam fisika, dan ada juga statistika dalam biologi. Dan juga beberapa contoh statistika di bidang kedokteran. Yang pertama ada uji klinis, ada epidemiologi, yang ketiga genetika, yang keempat biostatistik. Dan juga beberapa contoh statistika dalam bidang ilmu sosial. Yang pertama ada statistika dalam survei, dan yang kedua ada statistika dalam penelitian psikologi. Dan yang ketiga ada statistika dalam ekonomi, yang keempat statistika dalam sosiologi, dan yang kelima ada statistika dalam ilmu politik. Dan yang terakhir ada beberapa contoh statistika dalam bisnis. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada analisis data pelanggan, berikutnya analisis pasar, analisis resiko, pengendalian kualitas, dan yang terakhir ada analisis keuangan. Dan selanjutnya kita masuk ke konsep dasar statistika. Dibagi menjadi 10. Yang pertama ada populasi, yang kedua ada sampel, yang ketiga ada variabel, yang keempat data, yang kelima parameter, statistik, distribusi, korelasi, regresi, dan yang terakhir signifikansi. Populasi di sini yaitu himpunan semua elemen yang memiliki karakteristik tertentu. Dan berikutnya ada sampel, yaitu sebagian dari populasi yang diambil untuk diuji atau dianalisis. Yang ketiga ada variabel, yaitu karakteristik atau sifat dari suatu objek yang dapat diukur atau diobservasi. Nah, Mas, observasi itu apa sih? Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat perilaku, kejadian, atau objek secara sistematis dan objektif. Dan yang keempat ada data, yaitu hasil pengukuran atau pengamatan pada suatu variabel. Yang kelima ada parameter, yaitu ukuran numerik yang digunakan untuk menggambarkan populasi. Nah, pasti teman-teman bingung tuh, ukuran numerik itu yang bagaimana, Mas? Apa yang dimaksud ukuran numerik? Ukuran numerik di sini ialah angka atau bilangan yang digunakan untuk mengukur kuantitas suatu variabel atau fenomena dalam sebuah populasi atau sampel. Nah,
numerik itu memiliki dua jenis ukuran, ada numerik discrete dan yang kedua ada numerik kontinu. Dan selanjutnya ada statistik ialah ukuran numerik yang digunakan untuk menggambarkan sampel. Dan selanjutnya ada distribusi, yaitu pola, frekuensi atau probabilitas dari suatu variabel. Nah, probabilitas itu apa sih, Mas? Probabilitas ialah atau suatu ukuran kemungkinan atau peluang terjadinya suatu kejadian atau hasil dalam suatu percobaan secara acak. Yang ke-8 ada korelasi, yaitu hubungan antara dua variabel. Dan yang ke-9 ada regresi, yaitu model matematika yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan nilai variabel lainnya. Dan yang terakhir ada signifikansi, yaitu keberartian suatu hasil analisis yang ditemukan dengan menghitung nilai P atau nilai signifikansi. Dan selanjutnya kita melanjut ke menganalisis data dalam statistika. Analisis data dalam statistika itu juga dibagi menjadi 10. Yang pertama ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif yaitu dapat digunakan untuk menyajikan dan menggambarkan data secara numerik atau grafis. Dan yang kedua ada statistika inferensial, yaitu dapat digunakan untuk membuat generalisasi tentang populasi berdasarkan sampel data yang diambil dari populasi tersebut. Dan yang ketiga ada pengukuran korelasi, yaitu dapat digunakan atau teknik yang digunakan untuk menentukan seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Dan berikutnya ada analisis variasi, yaitu teknik yang digunakan untuk membandingkan variasi antara kelompok atau populasi. Dan ada juga analisis regresi, yaitu teknik yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan nilai variabel lainnya. Dan yang keenam ada uji hipotesis, yaitu teknik yang digunakan untuk menguji suatu hipotesis dengan membandingkan nilai statistik dengan nilai ambang tertentu. Mas, hipotesis itu apa sih? Nah, hipotesis adalah sebuah pernyataan atau dugaan yang diajukan untuk diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Dan yang ketujuh ada interval kepercayaan, yaitu teknik yang digunakan untuk menghitung rentang nilai yang mungkin mengandung nilai parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Nah, nilai parameter itu apa sih, Mas? Oke, nilai parameter ialah suatu ukuran numerik yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik suatu populasi. Nah, parameter ini juga bisa berupa mean, variansi, standar deviasi, koefisien korelasi, dan sebagainya. Dan yang ke-8 ada analisis faktor, yaitu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi suatu variabel. Yang ke-9 ada analisis cluster, yaitu teknik yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan karakteristik atau sifatnya masing-masing. Dan yang terakhir ada analisis komponen utama, yaitu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola dalam data dan mengidentifikasi variabel yang paling penting dalam membedakan antara kelompok atau populasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.